Yoruichi Sugikuni adalah karakter legendaris. Dia dikenal sebagai pemburu iblis terkuat sepanjang sejarah dan pencipta teknik pernapasan matahari atau sun breathing, yang merupakan teknik tertinggi dari semua teknik pernapasan lainnya. Yoruichi lahir pada zaman Sengoku di Jepang, yang juga dikenal sebagai periode perang negara. Dia adalah saudara kembar dari Michikatsu Sugikuni, yang kemudian dikenal sebagai Kokushibo, salah satu dari 12 Kizuki atau iblis bulan atas. Yoruichi dilahirkan dengan tanda lahir khusus di dahinya, yang merupakan tanda yang dimiliki oleh pemburu iblis yang telah menguasai teknik pernapasan mereka hingga mencapai batas fisik dan spiritual mereka. Sejak lahir, Yoruichi dianggap sebagai anak yang tidak diinginkan oleh ibunya karena tanda lahir ini dianggap sebagai pertanda buruk. Namun, tanda ini sebenarnya adalah tanda keberadaan Demon Slayer Mark yang memberi pengguna kekuatan fisik yang luar biasa. Semua anggota keluarganya sepakat untuk mengirim Yoruichi ke kuil dan menjadikannya pendeta saat berumur 10 tahun. Cara diam-diam, Michikatsu memberikan Yoruichi sebuah seruling yang dibuatnya sendiri untuk menemani kesepian Yoruichi. Sejak kecil, Yoruichi sudah menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Namun, sejak Yoruichi dilahirkan, dia tidak pernah sekalipun berbicara atau mengekspresikan dirinya, sehingga semua anggota keluarganya menganggap Yoruichi adalah anak bisu. Yoruichi pertama kali berbicara dan mengekspresikan dirinya pada umur 7 tahun, ketika sang kakak Michikatsu atau dikenal dengan Kokushibo sedang berlatih pedang. Yoruichi mampu mengalahkan seorang samurai dewasa dengan mudah saat masih anak-anak. Kekuatan ini membuat orang-orang di sekitarnya takut, kecuali ibunya dan saudaranya, Michikatsu. Ayahnya berencana untuk menjadikannya sebagai penerusnya. Namun hal itu tidak terjadi karena Yoruichi harus pergi ke kuil pada saat berumur 10 tahun. Pada saat kepergiannya, Yoruichi tersenyum dan menyimpan baik-baik seruling yang diberikan oleh kakaknya dan berpamitan kepada seluruh anggota keluarganya. Yoruichi pergi tanpa membawa apapun. Setelah bertahun-tahun, ayahnya mengirimkan surat untuk menjaga kuil untuk membawanya kembali. Tapi ternyata, selama ini Yoruichi tidak pernah datang ke kuil. Yoruichi menghilang tanpa jejak dan dianggap telah tewas. Yoruichi berlatih dengan keras ketika dia diasingkan. Dia mengembangkan teknik pernapasan sendiri yang kemudian dikenal sebagai pernapasan matahari. Teknik ini sangat kuat dan dianggap sebagai bentuk tertinggi dari seni pernapasan. Setelah bertahun-tahun, Yoruichi dipertemukan kembali dengan sang kakak. Pada saat itu, sang kakak sedang dalam keadaan sulit. Seluruh anggotanya mati dibunuh oleh para iblis, menyisakan dirinya sendiri. Dengan begitu cepat, Yoruichi menebas iblis tersebut dan meminta maaf atas kesalahannya karena selama ini dia pergi tanpa memberitahu siapapun. Yoruichi adalah orang pertama yang hampir berhasil mengalahkan Muzan Kibutsuji, raja iblis dan pencipta semua iblis. Dalam pertempuran mereka, Yoruichi berhasil membuat Muzan merasa takut, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pada suatu malam yang begitu tenang, Yoruichi bertemu dengan Muzan. Muzan langsung menyerangnya. Yoruichi sadar bahwa kekuatan Muzan tidak seperti iblis pada umumnya. Muzan memiliki 7 jantung dan 5 otak dengan jangkauan serangan yang begitu luas. Yoruichi berhasil menyempurnakan teknik pernapasannya pada saat itu, yang membuat Muzan kebingungan karena tubuhnya tak kunjung beregenerasi. Sayangnya, Muzan berhasil melarikan diri dan membagi anggota tubuhnya menjadi 1.800 bagian. Yoruichi berhasil menebas 1.500 bagian. 300 sisanya terdapat beberapa jantung dan otak Muzan yang dapat beregenerasi dan kembali hidup. Yoruichi gagal menghabisi Muzan. Pertempuran ini menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah pemburu iblis karena menunjukkan bahwa Muzan bisa dilukai dan hampir dibunuh. Setelah pertempuran dengan Muzan, Yoruichi terus berlatih dan mengajarkan teknik pernapasan matahari kepada murid-muridnya. Namun, teknik ini sangat sulit untuk dikuasai, sehingga banyak muridnya yang mengembangkan variasi teknik yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari berbagai teknik pernapasan yang dikenal dalam seri Kimetsu, seperti pernapasan api, air, angin, batu, dan petir. Namun, ketika para Hashira lain mendengar bahwa Yoruichi gagal membunuh Muzan, mereka semua menyuruh Yoruichi untuk seppuku atau membunuh diri sendiri atas kegagalannya membunuh Muzan dan melepaskan Tamayo yang pada saat itu Tamayo sangat benci dengan Muzan. Oyakata sama pada zaman itu hanya terkejut dan meminta Yoruichi untuk pergi meninggalkan pasukan pemburu iblis. Setelah kepergiannya, Yoruichi Sugikuni tetap dihormati dan menjadi legenda di kalangan pemburu iblis. Warisannya bertahan melalui teknik pernapasan yang dia ciptakan dan inspirasi
prestasi yang dia berikan kepada generasi pemburu iblis berikutnya. Hubungan Yoruichi dengan saudaranya, Michikatsu, merupakan bagian yang tragis dari hidupnya. Michikatsu yang juga berbakat namun tidak sekuat Yoruichi, merasa cemburu terhadap kemampuan dan perhatian yang diterima Yoruichi. Meskipun Michikatsu juga menjadi seorang pemburu iblis yang kuat dan menguasai teknik pernapasan bulan atau moon breathing, dia tidak dapat mencapai tingkat kekuatan dan kemurnian teknik seperti yang dimiliki Yoruichi. Perasaan cemburu dan tidak puas ini akhirnya membuatnya Michikatsu mengkhianati korps pemburu iblis dan menyerahkan dirinya kepada Muzan Kibutsuji untuk menjadi iblis. Sebagai iblis, Michikatsu mengambil nama Kokushibo dan menjadi salah satu dari 12 iblis Kizuki dengan peringkat tertinggi sebagai bulan atas 1. Ini membuatnya menjadi musuh langsung dari mantan saudaranya dan teman-teman lamanya. Meskipun Yoruichi hidup panjang, kehidupannya penuh dengan kesedihan dan kehilangan. Dia kehilangan istri dan anaknya dalam sebuah serangan oleh iblis yang meninggalkan bekas luka emosional yang mendalam. Di usia tuanya, Yoruichi tetap menjadi pemburu iblis meskipun dia sudah berusia lebih dari 80 tahun. Dia tetap kuat dan cekatan, suatu prestasi yang luar biasa bagi seorang manusia biasa. Pertemuan terakhir Yoruichi dengan saudaranya Kokushibo merupakan momen penting. Meskipun sudah tua dan lemah, Yoruichi masih memiliki kekuatan dan keterampilan yang cukup untuk hampir mengalahkan Kokushibo. Pertemuan ini berakhir tragis karena Yoruichi meninggal karena usianya sebelum dapat memberikan pukulan terakhir. Namun, luka-luka yang dia berikan pada Kokushibo menunjukkan betapa kuatnya Yoruichi hingga akhir hayatnya. Warisan Yoruichi bertahan melalui teknik-teknik pernapasan yang dia ciptakan dan melalui kontribusinya yang luar biasa dalam pertempuran melawan iblis. Ada 13 teknik pernapasan yang dia wariskan sekaligus dikuasai olehnya. Pernapasan tersebut yaitu yang pertama, Enbu Dance. Tanjiro pertama kali membangkitkan teknik ini saat dia terlibat pertarungan hidup dan mati melawan Rui. Dalam situasi yang kritis, dia mengingat kembali tarian khusus yang dilakukan oleh ayahnya dalam ritual yang diadakan setiap tahun. Enbu terbilang sangat sederhana sekaligus mematikan. Pengguna akan mengeluarkan tebasan secara vertikal dari atas ke bawah. Saat dikombinasikan dengan teknik pernapasan petir, Tanjiro mampu mengeluarkan variasi baru yang disebut Enbu Isen. Yang kedua, Hekira no Ten. Hekira no Ten pertama kali diperlihatkan oleh Tanjiro selama alur pertempuran di kereta Mugen. Ketika menggunakan teknik ini, dia akan memutar tubuhnya untuk mengeluarkan tebasan 360 derajat dengan kekuatan penuh. Momen saat Tanjiro mengeluarkan jurus ini terlihat sangat keren, meskipun dia masih baru mempelajarinya. Teknik ini memungkinkan dia untuk menebas layar Enmu yang menyatu dengan kereta Mugen. Yang ketiga, Retsujitsu Koiko. Saat mengeluarkan teknik ini, pengguna akan melepaskan dua tebasan sekaligus ke arah lawan dengan kekuatan penuh. Tanjiro mengeluarkan jurus ini saat dia bertarung sengit melawan Daki. Sembari mengingat kata-kata dari Rengoku, dia pun menyerang Daki dengan semangatnya yang ganas dan membara layaknya matahari. Yang keempat, Sakotsu Enyo. Saat melepaskan teknik ini, pengguna akan mengeluarkan tebasan tunggal dalam sebuah gerakan spiral. Selain untuk menyerang, teknik ini juga bisa digunakan untuk menangkis serangan musuh. Tanjiro pertama kali mengeluarkan serangan ini setelah dia memaksakan tubuhnya sampai mencapai batas. Meskipun hanya sementara waktu, teknik ini terbukti efektif untuk melukai Daki dan membuatnya merasa terbakar. Yang kelima, Sayo Tenshin. Pertama kali diperlihatkan Tanjiro pada chapter 152 saat dia dan Gyu bertarung melawan Akaza. Pertarungan tersebut sangatlah sengit dan menguras energi karena Akaza adalah iblis yang sangat sulit untuk dikalahkan. Ketika menggunakan teknik ini, pengguna akan melakukan lompatan untuk menciptakan momentum yang tepat. Setelah itu, pengguna akan mengeluarkan tebasan tunggal secara horizontal untuk memotong target. Yang keenam, Hirin Kagero. Seperti teknik sebelumnya, Hirin Kagero juga ditunjukkan oleh Tanjiro saat dia menghadapi Akaza dalam pertempuran penentuan. Selain mematikan, teknik ini mempunyai efek khusus yang bisa mengecoh musuh. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk mengeluarkan serangan yang diselimuti oleh semacam kabut panas. Setelah itu, pengguna akan menebas musuh dengan serangan kejutan yang sulit untuk diprediksi. Yang ketujuh, Kiki Onko. Saat mengeluarkan teknik Kiki Onko, pengguna akan melompat ke udara dengan gerakan spiral. Pada saat yang bersamaan, dia akan mengeluarkan tebasan yang mirip api yang mengamuk ke arah musuhnya. Tanjiro menunjukkan teknik ini untuk pertama kalinya saat dia bertempur melawan Muzan. Teknik ini mungkin bisa menghanguskan iblis lain dengan mudah. Akan tetapi, teknik ini belum mampu mengalahkan Muzan yang terlalu overpower. Yang kedelapan, Yokatotsu. Yokatotsu diperlihatkan oleh Tanjiro saat dia bertarung melawan Hantengu dalam pertempuran final. Ketika mengeluarkan teknik ini, pengguna akan menggunakan ujung pedangnya untuk menusuk musuh dengan kekuatan penuh. Meskipun cara kerja teknik ini cukup sederhana, teknik ini bisa menimbulkan kerusakan yang cukup fatal apabila teknik ini berhasil mengenali lawan.
Yang kesembilan, Nichio no Ryu Kaburimai, termasuk salah satu teknik penapasan matahari yang sangat agresif dan bisa menjangkau banyak musuh. Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk mengeluarkan serangkaian tebasan secara terus-menerus dan terlihat seperti naga. Tanjiro pertama kali memperlihatkan teknik ini saat dia terlibat pertarungan melawan Han Tengu. Mereka adalah iblis yang sangat merepotkan karena mereka mampu membelah diri dan memperbanyak jumlah mereka. Yang ke-10, Kasa. Saat mengeluarkan teknik ini, pengguna akan melompat tepat ke belakang musuh. Setelah itu, dia akan mengeluarkan tebasan horizontal untuk menyerang target dengan gerakan yang terlihat seperti roda api. Dalam pertempuran melawan Daki, Tanjiro sempat mengeluarkan teknik ini dengan niat untuk mengakhiri pertempuran. Akan tetapi, pergerakannya masih begitu lambat sehingga Daki bisa menangkis serangan ini dengan mudah. Yang ke-11, Gemi Chiko adalah sebuah teknik yang cukup unik dan sangat berguna untuk menghindari serangan musuh. Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk bergerak sangat cepat hingga menciptakan efek ilusi pada musuh. Tanjiro memperlihatkan jurus ini pada saat dia menghindari serangan Obi dari Daki. Dia berhasil membuat Daki kebingungan untuk sesaat. Dia kemudian memanfaatkan celah tersebut untuk menyerang Daki dengan serangan lain. Yang ke-12, Enbu Flame Dance. Meskipun mirip dengan teknik yang pertama, teknik ini adalah serangan ganda yang diarahkan kepada musuh. Pertama-tama, pengguna akan melepaskan tebasan secara horizontal, kemudian dia akan melepaskan serangan berikutnya secara vertikal. Tanjiro sempat mengeluarkan teknik ini untuk sesaat sebelum dia melancarkan teknik ini secara penuh. Yang terakhir, Jusa no Kata. Pada dasarnya adalah gabungan ke-12 teknik sebelumnya yang dilakukan secara berulang-ulang. Bisa dibilang teknik ini adalah teknik pamungkas dari pernapasan matahari yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Muzan. Gerakan repetitif dari teknik ini mampu meningkatkan tingkat akurasi serangan beserta kelincahan pengguna. Selain itu, mampu menghilangkan rasa lelah pengguna sehingga dia bisa terus-menerus melakukan serangan tanpa henti. Itulah beberapa teknik pernapasan yang diciptakan atau dikuasai oleh Yoruichi dan diteruskan kepada Tanjiro. Meskipun Yoruichi tidak bisa membunuh Muzan, Yoruichi menanamkan benih harapan dan strategi yang pada akhirnya membantu generasi pemburu iblis berikutnya untuk menghadapi ancaman Muzan dan ke-12 iblis Kizuki. Yoruichi Sugikuni dihormati sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah pemburu iblis dan pengaruhnya terus dirasakan bahkan berabad-abad setelah kematiannya. Teknik pernapasan matahari yang menjadi dasar dari semua teknik pernapasan lainnya adalah simbol dari kehebatan dan dedikasinya untuk melindungi manusia dari ancaman iblis. Itulah sedikit pembahasan mengenai Yoruichi. Jika ada yang menambahkan, silakan masukkan di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe.